Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hema dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Fahira Hardiani, teman saya Nur Oktaviani dan Syadan Nurhaikal. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang asesmen intelektual dan neuropsikologis untuk chapter 9 dan untuk chapter 10-nya asesmen perilaku dan kepribadian. Pada chapter 9 fokus terhadap 3 jenis tes. Yang pertama, tes intelijensi, tes prestasi, dan tes neuropsikologis. Pada tahun 1900-an, Charles Spearman mengusulkan sebuah teori. Intelijensi adalah sebuah karakteristik tunggal. Spearman menyebut karakteristik ini adalah G untuk general intelijensi dan berpendapat bahwa ia mempresentasikan kemampuan intelektual global seseorang secara keseluruhan. Teorinya didasarkan pada penelitian yang mengukur banyaknya kapabilitas spesifik yang berbeda dari partisipan-partisipannya, termasuk kemampuan akademik dan tugas-tugas, diskriminasi sensoris. Temuan utamanya adalah korelasi yang kuat di antara berbagai macam kemampuan ini yang menunjukkan bahwa sebuah faktor tunggal mendasari mereka semua. Spearman mengakui bahwa ada kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik atau biasa disebut S, tetapi ia mengatakan bahwa mereka memainkan peran yang relatif kecil di dalam intelijensi. Menurut Spearman, pada dasarnya intelijensi adalah satu hal. Louis Thurston adalah salah satu di antara penantang pertama dan terkuat terhadap teori intelijensi tunggal Spearman. Menurut Thurston, intelijensi seharusnya tidak dipahami sebagai sebuah kemampuan tunggal, tetapi sebagai sejumlah kemampuan berbeda yang hanya memiliki sedikit hubungan satu sama lain. Saya Syadan Nurhaikal. Di sini saya akan menjelaskan chapter 9 tentang tes prestasi. Nah, tes prestasi visualizers edisi ketiga adalah sebuah tes prestasi komprehensif bagi klien yang berumur 4-50 tahun. Seperti tes intelijensi Wechsler, WIAT-3 diberikan secara tatap muka dan perorangan. WIAT-3 mengukur prestasi di 4 bidang UAS, yaitu membaca, matematika, bahasa tertulis, dan bahasa lisan. Masing-masing dari keempat bidang UAS ini nilai dengan 2-4 subtes. Komposit bahasa lisan yang didapatkan dari 2 subtes yaitu pemahaman dan mendengarkan, memperhatikan informasi yang disajikan secara lisan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Dan ekspresi lisan menggunakan bicara untuk mengulangi materi yang diucapkan, menggambarkan cerita tentang gambar yang disajikan, menunjukkan arah-arah dan lain. Nah, selanjutnya itu ada tes neuropsikologis. Tes neuropsikologis mempresentasikan sebuah bidang penilaian terspesialisasi di dalam psikologi klinis. Maksud tes neuropsikologis adalah untuk mengukur fungsi kognitif atau menggunakan otak dan komponen atau struktur spesifiknya. Prosedur medis seperti pemindaian komputer, tomografi atau CT menggunakan resonance imaging atau MRI, dan positron emission tomography atau PET dapat menunjukkan bahwa sebagian otak tampak abnormal. Tetapi tes neuropsikologis menunjukkan bahwa bagaimana bagian otak tersebut sebenarnya berfungsi. Sebagian prosedur tes neuropsikologis adalah baterai komprehensif yang panjang yang mencakup subtes yang sangat luas. Pola skor pada subtes ini dapat menunjukkan pada kelemahan kognitif tertentu. Selanjutnya itu ada asesmen multimetode, yaitu merupakan keunggulan asesmen multimetode berlaku bahkan di dalam lingkungan yang kurang formal dan profesional. Simak sebuah situasi saat Anda dalam proses mengenal seseorang. Misalnya dalam sebuah kencan penilaian awal Anda tentang kepribadian Anda mungkin terjadi pada kencan pertama. Terus mungkin di sebuah restoran atau di sebuah bioskop. Ketika hubungan berlanjut, Anda akan menilai dapat berkesempatan untuk menilai kepribadian partner Anda dengan metode lain. Lalu selanjutnya ada asesmen berbasis bakti. Asesmen berbasis bakti telah mencapai momentum di dalam konteks praktik berbasis bukti di bidang perawatan kesehatan secara lebih luas. Sebagai pengajuannya berharap asesmen ini semacam tidak hanya akan mempengaruhi para mahasiswa pasca sarjana di bidang psikologi klinis, tapi juga para psikolog berpengalaman yang menggunakan instrumen-instrumen asesmen, karena telah mempelajarinya di sekolah pasca sarjana, bahkan ada bukti kuat bahwa mereka bekerja. Selanjutnya ada asesmen yang berkompetensi secara kultural, yaitu kompetensi kultural esensial di semua kegiatan psikologi klinis, khususnya asesmen kepribadian. Setiap budaya memiliki persepsinya sendiri tentang normal dan juga variasinya sendiri tentang abnormal.
Semua asesmen kepribadian yang dilaksanakan tanpa pengetahuan atau sensitif tentang hal-hal yang spesifik tertular akan membahayakan. Sekian dari saya. Tes kepribadian objektif, tes yang tidak ambigu, tentang respon terbatas dari klien, biasanya berupa pertanyaan singkat dan langsung dengan opsi jawaban benar atau salah. Tes kepribadian yang paling populer dan paling baik secara psikometris adalah inventory kepribadian multiphase Minnesota 2. Tes kepribadian lainnya yaitu inventory multi-aksial klinis Milan 3, inventory kepribadian neurorevisi, inventory psikologis California 3, dan inventory depresi B2. Tes kepribadian proyeksi ini merupakan orang-orang yang memproyeksikan kepribadiannya jika disodori dengan stimulus ambigu dan tidak terstruktur, dan kesempatan yang tidak dibatasi untuk merespon. Tes kepribadian proyektif lainnya yaitu metode bercak tinta, tes apersepsi tematik atau TAT, dan tes melengkapi kalimat. Dan ada juga asesmen perilaku, di mana dikenal sebagai observasi natural, melibatkan mengambil sampel langsung permasalahan di tempat masalah itu terjadi. Metode ini melibatkan identifikasi dan pendefinisian perilaku yang bermasalah secara operasional. Di beberapa tahun terakhir, komputer dan bentuk-bentuk teknologi lain telah digunakan secara produktif oleh para penilai perilaku yang disebut teknologi dalam asesmen perilaku. Itu saja yang bisa kami bahas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.